Jessica Lal lahir pada tanggal 5 Januari 1965 di New Delhi, India. Sejak kecil, dia memiliki wajah yang sangat cantik dan juga cerdas. Seiring berjalannya waktu, orang-orang terdekat Jessica mengatakan bahwa dia menjadi semakin cantik. Dan di usia dewasanya, Jessica kemudian bekerja sebagai seorang model. Namun pada tahun itu, menjadi model di India tidak terlalu bisa menghasilkan. Pada dasarnya, seorang model hanya akan berpartisipasi dalam film kecil atau kadang-kadang bekerja di 1 atau 2 iklan per tahun untuk merek tertentu. Seiring berjalannya waktu, ketika Jessica berusia 30 tahun, dia tidak bisa lagi hanya bekerja di dunia modeling dan mulai melakukan pekerjaan sambilan untuk membayar segala kebutuhan hidup. Pada tahun 1999, restoran Kutub Colonnade yang terletak di Delhi Selatan sedang merekrut wanita cantik untuk melayani klien kelas atasnya untuk menjadi seorang bartender. Restoran ini adalah bagian dari jaringan besar restoran mewah yang mengkhususkan diri dalam makanan lokal yang melayani pelanggan terpilih. Kliennya terdiri dari orang-orang terkaya dan paling berpengaruh di India, mulai dari bintang film, musisi, dan juga politisi. Pada tanggal 29 April 1999, Jessica memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan, bekerja sebagai pelayan di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh sosialita India terkenal bernama Bina Ramani. Dengan perkiraan daftar tamu mencapai sekitar 500 orang. Di mana salah seorang tamu yang paling menonjol adalah Manu Sharma yang adalah putra dari Vinod Sharma, seorang politisi yang kaya dan juga berpengaruh. Malam itu berjalan lancar dan pestanya sukses, di mana pesta berlangsung hingga dini hari dengan sekitar 300 orang tamu masih duduk di meja. Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal dan beberapa pelayan mulai membersihkan meja dan menutup bar. Di sekitar pukul 2 pagi, Manu memutuskan kalau dia ingin minum 1 minuman lagi sebelum pulang. Dia pun pergi ke bar bersama ketiga temannya dan meminta segelas koktail pada Jessica. Tetapi karena saat itu bar sudah tutup, Jessica menolak untuk melayani mereka. Jessica lalu mulai bersiap-siap untuk pulang. Manu tidak menyukai penolakan ini dan untuk menunjukkan betapa kayanya dia mengatakan akan membayar 1.000 rupiah untuk minuman itu. Tetapi Jessica telah diinstruksikan oleh pemilik restoran bahwa setelah pukul 12:30 dini hari tidak ada lagi minuman yang bisa disajikan. Hal ini membuat Manu menjadi marah dan dia mengulangi bahwa dia akan membayar 1.000 rupiah untuk minuman itu. Manu juga mengatakan walaupun Jessica bekerja 1 bulan penuh, dia tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Mendengar perkataan Manu, Jessica hanya tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Manu melangkah ke depan Jessica, menarik pistol dan mengarahkannya padanya. Dengan dipenuhi amarah, dia melepaskan tembakan ke udara dan sekali lagi menuntut minuman itu. Karena merasa terkejut, Jessica berdiri membeku. Sementara kekacauan meletus di sekelilingnya dengan orang-orang berlarian mencari perlindungan. Entah apa yang merasukinya, tiba-tiba Manu mengarahkan pistol ke Jessica dan menarik pelatuknya. Dengan cepat, Manu dan ketiga temannya, Amardeep Singh Gill, Vikas Yadav, dan Alok Khanna melarikan diri dari tempat kejadian. Semua orang di bar menjadi panik. Jessica segera dibawa ke rumah sakit dan keluarganya diberitahu tentang kejadian tersebut. Namun setelah beberapa jam dirawat, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan dia meninggal di rumah sakit. Ada sekitar 300 orang tamu saat itu, namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mau maju sebagai saksi. Banyak yang mengidentifikasi Manu Sharma sebagai pelakunya, namun tidak ada seorang pun yang bersedia untuk bersaksi melawannya.
Teman-teman dan kolega Jessica memutuskan untuk mengajukan pengaduan resmi. Salah satu dari mereka bahkan berada di samping Jessica ketika dia ditembak. Tak lama setelah insiden itu terjadi, kontak dengan keluarga Sharma tidak dapat dilakukan dan diketahui keluarganya melarikan diri. Setelah berhasil menghindari polisi selama beberapa hari, Alok dan Amardeep ditangkap pada tanggal 4 Mei dan Manu ditangkap pada tanggal 6 Mei. Senjata pembunuhan tidak dapat diketemukan dan diduga telah diberikan kepada seorang teman yang sedang berkunjung dari Amerika dan mungkin telah kembali ke sana. Manu dibawa ke tahanan polisi dan selama penyelidikan awal dia mengakui kejahatannya. Namun beberapa hari kemudian kasus tersebut dibatalkan. Menurut kepala polisi, karena adanya masalah prosedur teknis. Satu persatu saksi juga mulai mencabut keterangannya. Beberapa ada yang disuap oleh ayah Manu dan ada juga yang diancam. Amit Jagan, kaki tangan dari Manu, ditangkap pada tanggal 8 Mei. Dia didakwa telah berkonspirasi untuk menghancurkan barang bukti dan dia yang diyakini telah mengambil pistol dari tempat persembunyiannya di dekat bar. Sementara itu, tersangka tersisa, Vikas, masih bebas. Pada akhirnya, Vikas memperoleh jaminan antisipatif dan menyerahkan diri kepada polisi Delhi pada tanggal 19 Mei dengan tanpa penangkapan. Namun adik dari Jessica, Sabrina, menginginkan keadilan untuk kakaknya dan terus berjuang melawan sistem yang korup ini. Dakwaan akhirnya kembali dilayangkan kepada pelaku dan ketiga orang lainnya, di mana ketiganya ini adalah anak-anak dari politisi lokal yang diduga membantu Manu melarikan diri dari TKP dan menutupi jejaknya. Manu didakwa atas pembunuhan, penghancuran barang bukti, dan pelanggaran lainnya. Sementara ketiga temannya menghadapi dakwaan yang lebih ringan, termasuk penghancuran barang bukti, konspirasi, dan menyembunyikan tersangka. Terdapat 8 orang lainnya yang menghadapi dakwaan serupa. Namun Vikas menjalani masa tahanan singkat karena dia akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Pada tanggal 23 November 2000, hakim tingkat pertama memutuskan Manu bersalah dan dia akan diadili di pengadilan pidana. Namun karena semua saksi telah menarik pernyataan mereka, polisi tidak dapat mengajukan tuduhan yang sah dan sekali lagi Manu dibebaskan. Kali ini dia diminta untuk tetap dapat hadir di pengadilan kapanpun diminta. Pada tanggal 21 Februari 2006, Pengadilan Tinggi Delhi membebaskan semua terdakwa karena kurangnya bukti. Hal ini menyebabkan rasa kecewa yang besar di antara warga India. Banyak media lokal memutuskan untuk membantu keluarga Jessica dan banyak wartawan bertekad untuk mencari keadilan. Beberapa dari mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap kelemahan dari sistem peradilan. Beberapa surat kabar juga mulai menerbitkan artikel yang mengungkap bukti yang dikumpulkan di tempat kejadian perkara. Shayan Munshi, rekan kerja yang bersama dengan Jessica pada malam kejadian, memutuskan untuk berbicara dan muncul di beberapa acara TV, di mana dia menjelaskan bagaimana semuanya terjadi. Dia menekankan bahwa Jessica kehilangan nyawanya hanya karena dia menolak untuk membuatkan minuman untuk seorang pemuda pemabuk yang manja. Padahal saat itu bar memang sudah tutup. Menurutnya, Manu berusaha untuk mengesankan teman-temannya dengan memamerkan kekuasaan dengan keangkuhannya. Dia terus-menerus menyebutkan bahwa dia adalah putra dari seorang pria yang berkuasa dan dia meneriakkan hal itu pada semua orang di sekitarnya. Pada tanggal 13 Maret 2006, setelah tekanan dari media dan publik yang sangat kuat, banding diajukan ke Mahkamah Agung dan proses persidangan akhirnya dimulai 25 hari kemudian. Pada tanggal 5 Desember 2006, persidangan Manu Sharma dimulai.
Di tanggal 20 Desember 2006, juri memutuskan Manu bersalah atas pembunuhan Jessica dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp57.000 kepada keluarga korban. Sedangkan Amardip dan Alok dijatuhi 4 tahun penjara ditambah denda. Permohonan agar Manu dijatuhi hukuman mati ditolak dengan alasan bahwa pembunuhan tersebut meskipun dilakukan dengan sengaja tidak direncanakan sebelumnya dan Manu dianggap bukanlah ancaman bagi masyarakat. Sabrina tidak kehilangan harapan bahwa 8 orang lainnya yang bersama Manu yang tidak melakukan apapun untuk menghentikannya dan bahkan membantunya melarikan diri akan dihukum oleh sistem peradilan. Dan semuanya akhirnya berhasil ditangkap dan menerima hukuman mulai dari 15 hingga 25 tahun penjara karena membantu Manu melarikan diri, merusak barang bukti, menggunakan senjata api yang tidak terdaftar, membuat ancaman dan gagal membantu korban. Manu mengajukan banding atas hukumannya di mana dia 2 kali menyewa pengacara termahal di seluruh India. Tetapi pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung menguatkan hukuman seumur hidupnya. Namun selama waktunya di penjara, dia menerima berbagai manfaat. Yang pertama, pada tanggal 24 September 2009, Manu diizinkan untuk tinggal di rumahnya selama 30 hari untuk mengunjungi ibunya yang sakit dan melakukan bisnis keluarga. Pembebasan bersyarat ini kemudian diperpanjang selama 30 hari lagi, di mana dia kemudian terlihat berpesta di sebuah klub malam. Dia juga diberi hak untuk menjalani beberapa perawatan kesehatan. Manu baru kembali ke penjara pada tanggal 10 November 2009. Selama ditahan di penjara, Manu memutuskan untuk terlibat dalam banyak pekerjaan amal. Dia mendirikan beberapa asosiasi, yayasan, dan sebuah LSM untuk rehabilitasi tahanan dengan bantuan dan pengaruh dari ayahnya. Dan dengan mengikuti jalan ini, Manu tampaknya berada di jalan menuju kemungkinan pembebasan melalui pembebasan bersyarat. Semua orang yakin kebaikan yang dilakukannya hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk bisa keluar dari penjara. Dan benar saja itu terjadi pada tanggal 2 Juni 2020. Manu Sharma dibebaskan dari penjara di usianya yang ke-43 tahun karena dianggap berkelakuan baik. Total, dia hanya menghabiskan 17 tahun di penjara. Tapi hakim yang bertanggung jawab untuk meninjau hukumannya percaya dia telah direhabilitasi dan siap untuk hidup bermasyarakat lagi. Bagian yang paling tidak masuk akal dari semua ini adalah bahwa Manu diberikan kebebasan penuh setelah meninggalkan penjara, tidak seperti bekas napi lainnya. Manu kemudian mengubah namanya menjadi Siddharth Vasistha dan tampaknya telah menjadi seorang guru yang mengajarkan perdamaian dan kemanusiaan. Di dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa dia sekarang menjadi orang yang berbeda dan meminta maaf kepada Sabrina, adik Jessica. Meskipun banyak orang percaya bahwa Manu hanya memanipulasi orang lain untuk mendapatkan kebebasannya, namun ada yang percaya kalau dia benar-benar menjadi manusia baru, terutama karena semua pekerjaan amalnya. Manu dan ayahnya memperluas organisasi yang mereka miliki di seluruh India dan dia mulai diperlakukan sebagai seorang dermawan. Sebuah peran yang terus dia pegang sampai hari ini. Bahkan Sabrina tampaknya mulai percaya pada perubahan Manu. Dalam sebuah wawancara dengan jaringan TV, dia mengatakan kalau dia memperhatikan pekerjaan amal yang dilakukan oleh Manu, yang membuatnya berpikir mungkin suatu saat nanti dia bisa memaafkannya. Meskipun keluarga Jessica tampaknya puas dengan hukuman minimal yang dijalani oleh Manu, namun sebagian besar warga India tidak merasa puas. Ada banyak sekali kampanye protes, unjuk rasa, dan acara menyalakan lilin dilakukan.
Protes ini dipimpin oleh kelompok perlindungan korban yang juga mengkritik sistem peradilan di India, dengan mengatakan bahwa Manu harusnya tetap berada di balik jeruji besi. Komisaris polisi New Delhi bahkan mengumumkan penyelidikan untuk mengidentifikasi kegagalan dalam proses peradilan. Antara lain, dia akan memeriksa apakah ada konspirasi untuk pembebasan Manu dan potensi manipulasi bukti. Tetapi sayangnya tidak ada yang berubah hingga hari ini. Pada akhirnya, kasus Jessica dianggap salah satu yang paling terkenal di India, terutama karena melibatkan banyak orang dari kalangan elit. Semua orang tahu bahwa jika media tidak ikut campur dalam kasus ini, Jessica tidak akan pernah mendapatkan keadilan hingga hari ini. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!